Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rens Family YouTube channel. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau evaluasi budget sama mau budgeting untuk bulan Mei. Nah tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini. Dan buat teman-teman yang sudah dukung channel aku sampai sekarang, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Nah di video sebelumnya aku udah bikin budget planner ya teman-teman. Sekarang aku baru mau evaluasi budget di bulan April. Nah untuk evaluasi budget di sini udah aku bikin tabelnya ya teman-teman dari awal pas bikin budget planner. Di sini ada kolom rincian, anggaran, aktual dan sisa. Nah untuk rincian itu seperti pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Untuk anggaran di sini budget yang teman-teman anggarkan tuh berapa, terus aktual uang yang terpakai itu berapa, dan sisa yaitu sisa dari uang yang dianggarkan tuh berapa. Nah untuk pengeluaran tetap itu aktualnya aku tulis sama dengan anggaran ya teman-teman, karena pasti nggak ada sisanya. Untuk pengeluaran tetap itu setiap bulan sama ya teman-teman nominalnya. Nah karena bulan April ini menurut aku lebih hektik dari bulan-bulan sebelumnya, makanya aku nggak sempat buat mencatat pengeluaran harian. Nah jadi sebenarnya ada beberapa pos yang over budget, tapi aku tutup dengan budget yang lain ya teman-teman, dan aku pun lupa gitu pos yang mana, karena emang nggak aku catat. Banyak yang nggak aku catat pengeluaran di bulan April itu. Nah pertama untuk rincian gaji ART plus THR itu aku anggarkan 2.400.000, aktualnya 2.400.000 dan gak ada sisa ya teman-teman. Terus untuk bayar BPJS di sini aku anggarkan 100.000, aktualnya juga 100.000 dan gak ada sisa. Nah untuk beli beras di sini aku anggarkan 130.000. Uangnya nggak terpakai ya teman-teman, jadi masih ada sisa 130.000. Selanjutnya untuk bulanan aku anggarkan 100.000, aktualnya 100.000 dan nggak ada sisa. Untuk belanja bulanan di sini aku anggarkan 500.000, aktualnya 500.000, nggak ada sisa ya teman-teman. Selanjutnya untuk belanja sayuran di sini untuk minggu pertama sampai minggu keempat aku anggarkan 200.000. Nah aktualnya untuk minggu pertama 200.000, terus untuk minggu kedua 200.000, minggu ketiga 200.000. Nah itu nggak ada sisa ya teman-teman. Selanjutnya untuk minggu keempat di sini terpakai 165.000, jadi sisanya 35.000. Selanjutnya untuk galon dan gas aku anggarkan 100.000, yang terpakai 84.000 dan sisanya 16.000. Untuk bensin aku anggarkan 150.000, aktualnya 150.000. Untuk pajak aku anggarkan 200.000, aktualnya 200.000. Bayar listrik anggarannya 600.000, aktualnya 545.000 dan masih ada sisa 55.000. Nah selanjutnya untuk semua total keuangan yang masih sisa yaitu sebesar 236.000. Nah alhamdulillah ya teman-teman, walaupun ada beberapa pos yang over budget, tapi ternyata ada beberapa pos juga yang masih ada sisa. Nah seperti biasa nanti sisa uang budgeting ini akan aku tabungin ke tabungan kalender, jadi sebelumnya aku simpen dulu.
Nah, lanjut karena suami aku alhamdulillah udah gajian. Di sini aku mau budgeting ya teman-teman, mau aku masukin uangnya sesuai pos masing-masing. Nah, ini dompetnya udah kosong ya teman-teman, paling ada beberapa uang yang masih sisa tuh kayak uang BPJS, uang pajak kendaraan gitu. Nah, ini yang pertama aku mau isi untuk gaji emak atau gaji ART sebesar 1.200.000. Nah, untuk income di bulan Mei ini yaitu 3.800.000 ya teman-teman. Karena memang tiap bulan tuh nggak menentu ya, kadang banyak kadang sedikit, tapi alhamdulillah masih bisa tercukupi ya teman-teman. Ya pokoknya sepintar-pintar kita aja teman-teman sebagai istri, bagaimana mengatur keuangannya atau bagaimana cara kita budgetingnya. Paling untuk pengeluaran yang tidak tetap itu kan bisa diubah-ubah ya teman-teman. Paling kalau misalnya gajiannya berubah, nah pengeluaran tidak tetap yang bisa kita utak-atik. Kalau misalnya pengeluaran tetap, nah itu kan nggak bisa diutak-atik sama sekali ya teman-teman. Maksudnya udah pasti uangnya tuh keluar tiap bulan segitu. Nah, aku pun kadang bikin budgetingnya juga beda-beda ya teman-teman. Kalau misalnya tiap bulan gajinya beda, ya pasti budgetingnya atau anggarannya tuh juga beda. Makanya untuk bikin budgeting di sini aku sesuaikan dengan pendapatan. Nah, jadi untuk bulan Mei ini ada satu pos yang gak aku isi ya teman-teman. Nah, yang pertama untuk gaji ART itu masih aku anggarkan 1.200.000 karena itu pengeluaran tetap ya teman-teman. Terus bayar BPJS 100.000, beli beras 130.000, belanja bulanan 500.000. Terus untuk belanja mingguan aku budgetkan 800.000, jadi setiap minggunya 200.000. Terus untuk galon dan gas aku anggarkan 100.000, bensin 150.000. Terus untuk pajak kendaraan di sini aku anggarkan 100.000. Nah, biasanya itu aku anggarkan 200.000 ya teman-teman, karena di sini gajinya income-nya 3.800.000, makanya untuk pajak aku anggarkan 100.000. Terus untuk bayar listrik aku anggarkan 600.000 dan arisan aku anggarkan 120.000. Nah, untuk budgeting ini nominalnya jangan dijadikan patokan ya teman-teman, karena pasti tiap keluarga itu memiliki kebutuhan beda-beda dan pengeluaran juga yang beda-beda. Jadi jangan diikuti nominalnya, maksudnya sesuai kebutuhan teman-teman aja, karena kan ya tadi yang aku bilang setiap keluarga pasti pengeluarannya beda-beda, pendapatannya beda-beda, terus kebutuhannya juga beda-beda. Nah, sebenarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi budgeting ya teman-teman, maksudnya yang mempengaruhi perbedaan budgeting tiap keluarga. Yang pertama jumlah anggota keluarga, yang kedua daerah tempat tinggal, terus yang ketiga ya pastikan setiap keluarga juga punya kebutuhan tersendiri. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru mulai budgeting, dicoba dulu trial and error. Kira-kira dengan kita anggarkan segini cukup nggak sih? Kira-kira dengan kita anggarkan segini kebutuhan kita terpenuhi atau enggak? Gitu. Nanti akhir bulannya kita evaluasi. Oh, ternyata banyak nih di pos yang ini ternyata sisanya banyak. Terus di pos ini ternyata over budget. Oh, bisa nih kita kurangin budget yang ini karena banyak sisa. Terus kita tambahin budget yang satu lagi karena over budget. Gitu untuk menyiasatinya. Nah, alhamdulillah untuk budgeting bulan Mei udah kelar semua ya teman-teman. Udah aku masukin juga uangnya ke dalam dompet pintar. Ya, mudah-mudahan untuk bulan ini aku nggak males untuk mencatat pengeluaran ya teman-teman. Mudah-mudahan aku bisa konsisten untuk mencatat pengeluaran, karena berasa banget
bulan April itu aku nggak nyatet sama sekali untuk pengeluaran, jadi bablas, uang tuh bablas nggak tahu kemana. Ya mudah-mudahan untuk bulan Mei ini nggak ada yang over budget ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Ya mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Nah teman-teman, aku share hal seperti ini nggak ada niatan apa-apa ya teman-teman, nggak ada maksud untuk ria atau pamer. Aku share hal seperti ini semata-mata untuk menyemangati aku, dan semoga sih bisa menyemangati teman-teman juga yang nonton video aku. Sekian dari aku, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.